Bincang Asik Skuy. Oke, masih bersama dengan aku Dia dan aku Gumilang yang akan menemani teman-teman semua berbincang-bincang seru seputar topik yang dekat dengan kehidupan kita. Betul Kak Gum? Betul banget Kak Dia, tentunya kita bakal ngobrolin tentang insight-insight yang asik lagi dan tentunya informatif buat teman-teman semuanya. Oke, karena kita masih berkolaborasi dengan Forum Genre Kota Pekalongan. Oke, tapi kita tidak hanya akan mengobrol seputar genre saja nih, tapi juga dengan topik-topik dan tema-tema yang akan kita kupas tuntas pada episode kali ini. Temanya apa Kak Gumilang? Bener banget Kak Dia, dan tema kali ini pasti bakal deket banget sama kita yang remaja dan beberapa remaja pasti mengeluhkan tentang tema ini. Wow, Temanya apa itu? yaitu alter ego. Oke. Sisi lain diri yang membentuk siapa kita sebenarnya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tidak hanya berdua saja nih bersama aku dan Kak Gumilang saja, tapi juga dengan narasumber kita yaitu finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025. Langsung saja kita sambut nggak nih Kak Rahma dan Kak Alvin. Silakan. Oke, halo. Halo Kak. Halo Kakak. Aduh. Halo. Oh, mereka terlihat berseri-seri sekali nih, teman-teman. Ini Kak Rahma, ini Kak Alvin. Oke, kan kita udah kenal nih, tapi teman-teman yang di rumah belum kenal. Oke, langsung saja bisa memperkenalkan diri ke teman-teman yang di rumah biar tahu siapa sih kalian ini. Gitu. Dari aku dulu mungkin Kak ya. Oke. Hai semuanya, perkenalkan aku Rahma dari Madrasah Aliyah 2 Kota Pekalongan atau MAN 2 Kota Pekalongan. Oke, halo Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Alvin Fajar Santoso. Saya dari SMK Muhammadiyah Pekalongan. Wow, SMK Muhammadiyah SMK ininya Muhammadiyah. MAN 2. Oke, dari MAN dan satunya dari SMK. Wow, mereka terlihat excited sekali pada pagi ini. Betul sekali ya, Semangat banget Kak. Oke, semangat sekali. Kalau mau tahu tadi habis ngapain nih tadi pagi? Waduh. Oke, tadi pagi habis bersih-bersih rumah Oh, pastinya. Wow, produktif sekali. Oh my god. Berarti pagi ini kan Senin kan pastinya siswa itu sekolah ya Kak? Iya. Berarti ini izin dulu. Iya, Oke. kebetulan Izin dulu. Oke, Izin jadi dulu. izin dispen dulu untuk acara ini. Tuh teman-teman, jangan lupa saksikan terus Bincang Asik Skuy sampai menit-menit ke depan. Oke. Betul banget. Jangan lupa subscribe ya guys. Waduh, jangan Makasih like, banget. komen, sosial. Terima kasih sekali Kak Rahma ini. Oke, boleh banget dong ceritain kesibukan Kak Rahma sama Kak Alvin terakhir-akhir ini lagi sibuk ngapain sih selain menjadi siswa MAN dan siswa SMK gitu. Silakan dari Kak Alvin mungkin. Saya. Kesibukan saya akhir-akhir ini mungkin dengan kumpulan dan persiapan buat grand final Duta Genre Kak. Oh, wow. Ya di situ juga saya dikejar oleh praktikum di sekolah, jadi akhir-akhir ini sangat sibuk sekali buat saya. Oke, praktikumnya apa Kak? hektik. SMK jurusan? Jurusan motor kalau jurusan saya. motor. Jurusan motor. Jadi motor tuh gimana tuh? Jurusan benahi motor Ya, buat, gitu. seputar mesin Kak. Oh, seputar mesin. Oh. Kalau Kak Rahma nih, Sama seperti yang tadi Alvin ngomongin, ini kan mau menuju grand final yang pastinya aku sendiri juga mempersiapkan hal itu Kak. Nah di sisi lain, karena aku kelas 12, ini kebetulan hari ini dan kemarin-kemarin tuh masih ulangan Kak sebetulnya. Jadi aku izin dulu dispen, nanti banyak susulan yang akan membuat aku sangat-sangat sibuk pastinya, dan juga mau TKA ya Kak ya bulan Apa November. TKA apa itu? TKA itu tes kemampuan akademik yang nanti akan ke perguruan tinggi gitu. Oh, berarti bukan US lagi ya? Iya, kayak semacam SNBP gitu. Oh, Wow. beda tahun beda kurikulum. Betul Kalau banget. kalau kita dulu US ya Kak, US betul, dulunya lagi US. US. Jadi teman-teman bisa lihat ketua aja dari Jangan dan gitu dari lah, Gum. cara mereka buat ada sekarang berarti TKA, kalau dulu US, dulunya lagi ada UN gitu. Seperti yang disampaikan dari dua finalis ini teman-teman, bahwasanya mereka punya kesibukannya masing-masing dan punya kehektikannya masing-masing.
Dan tadi sudah di-spill bahwasanya ini mendekati grand final. Dan jangan lupa buat teman-teman nanti saksikan grand final apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025 di untuk tanggal dan waktunya kita nggak spill di sini. Teman-teman bisa langsung lihat aja, kepoin di Instagram kami yaitu @forgen_Pekalongan. Oke, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang penasaran nih gimana kelanjutan dari mereka narasumber ini, mereka itu mau kemana sih? Katanya mau grand final, gimana? Saksikan terus kelanjutannya dari mereka gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar tema kali ini. Temanya yaitu aku bacain lagi, alter ego, sisi lain dari diri yang membentuk siapa kita sebenarnya. Oke, langsung saja kita sudah siapin pertanyaan-pertanyaan nih buat kalian berdua nih, biar semakin seru tentunya. Pertanyaan yang pertama dulu nih buat Kak Rahma. Oke. Siapa yang baca ini? Oh, silakan Kak Gumilang. Oke, biar aku aja. Oke. Pertanyaan pertama buat Kak Rahma. Alter ego kadang muncul saat seseorang merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Bagaimana cara Kak Rahma membantu remaja membangun rasa percaya diri tanpa harus selalu bersembunyi di balik alter ego? Oke. Silahkan. Dari pertanyaan itu yang poin utamanya itu always be yourself. Jadilah diri kalian sendiri dan jangan ikutin standar orang lain, teman-teman. Jadi kalau semisal kita mengikuti standar orang lain, terus kita ngikuti, ibaratnya zaman sekarang itu bahasanya FOMO ya Kak ya. FOMO kayak ikut-ikutan, oh orang ini ekstrovert nih, aku yang tadinya introvert harus jadi ekstrovert, itu mungkin bisa jadi hal yang positif ya Kak ya, untuk mengekspresikan diri kita gimana. Namun kalau semisal kita pembawaannya itu terlalu berlebihan, itu malah justru menimbulkan konflik yang orang lain itu melihatnya itu kayak itu palsu banget gitu loh. Jadi kalau semisal kita sifatnya udah begini, begitu, kita harus konsisten Kak. Kuncinya harus konsisten, jangan berlebihan seperti itu. Dan itu menumbuhkan rasa percaya diri yang sangat amat orang lain butuhkan untuk mendukung dirinya. Karena alter ego itu kan bukan hambatan ya sebenarnya ya, tapi pendukung seseorang bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya, seperti itu. Oke, bagus sekali tadi jawabannya dari Kak Rahma ini, seperti alter ego ini. Wow, oke, langsung aja lanjut kita ke pertanyaan buat Kak Alvin. Oke, aku baca ini buat Kak Alvin. Saat ini banyak remaja yang terjebak dalam budaya instan. Oke. Nah, ingin cepat sukses tanpa mau berproses gitu. Nah, bagaimana cara kamu menanamkan mindset bahwa perjalanan panjang juga penting menuju kesuksesan? Oke, baik. Tadi kan bagaimana menghadapi. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Oke, sepertinya saya salah membaca pertanyaan ini. Oke, saya bacain buat Kak Alvin. Oke, sorry teman-teman, maaf. Oke, nah pertanyaannya seputar alter ego ini. Oke, sebagai remaja menganggap alter ego sebagai ruang aman untuk mengekspresikan diri. Nah, yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Gitu. Nah, bagaimana sudut pandang kamu sebagai duta genre mengenai hal tersebut? Gitu. Baik, untuk pertanyaan tadi, saya sebagai duta genre itu terkadang beberapa orang mungkin terlalu nyaman atas kepribadian yang satunya. Mungkin kita di luar terlalu tertutup buat orang lain, kita di rumah lebih terbuka. Nah, di sisi itu menurut saya itu kita mengekspresikan diri kita sendiri dengan rasa nyaman, bukan dengan terpaksa. Seperti itu. Oke, jawaban dari Kak Alvin tadi. Jadi sebagai duta genre merasa mungkin sebagian besar orang menganggap alter ego ini menjadi ruang yang cukup nyaman gitu. Oke, dari kamu nih bagaimana caranya agar alter ego itu tidak menjadi terlalu nyaman dalam mungkin hal negatif itu terlalu nyaman gitu untuk menjadi lebih positif lagi. Gimana cara kamu?
Oke, kalau buat saya Kak, itu saya akan lebih banyak melakukan hal-hal positif lain. Mungkin kita bisa buat lebih banyak berteman, tapi tetap ingat, kadang kita berteman juga itu yang menimbulkan alter ego kita. Oke, cukup atau ada tambahan lagi? Mungkin cukup. Oke. Oke. Kita lanjut nggak sih Kita Kak? lanjut ke next pertanyaan selanjutnya biar nanti teman-teman sendiri yang menyimpulkan tadi apa yang disampaikan Kak Faiz dan apa yang tadi disampaikan Kak Rahma. Alvin, Kak. Oh Kak Alvin, sorry tadi ke bawah. Apa yang tadi disampaikan Kak Alvin dan Kak Rahma tadi. Oke, lanjut ke next pertanyaan selanjutnya buat Kak Rahma. Silahkan. Dalam pergaulan, seringkali remaja menampilkan alter ego agar bisa diterima di lingkungannya. Menurut Kak Rahma, bagaimana cara agar remaja tidak kehilangan identitas aslinya saat mencoba beradaptasi dengan orang lain? Oke, Itu paham pertanyaannya? paham. Oke, silahkan. Yang pertama itu komunikasiin dengan sehat ya Kak, dengan pergaulan yang dia tempati saat itu, komunikasikan. Seperti contohnya kayak, aku sebenarnya di rumah introvert loh, tapi kalau di luar bersama kalian itu aku ekstrovert. Nah, kenapa sih? Pasti bertanya-tanya kan Kak. Nah, dari situ tuh bisa dijawab, karena aku kalau sama kalian itu merasa kayak nyaman, dan itu mungkin salah satu bentuk mengekspresikan diri Kak gitu. Jadi selagi itu hal yang positif dan membuat percaya diri dan diterima baik oleh teman-temannya, itu mungkin tidak terlalu bermasalah ya Kak. Seperti itu. Oke, keren sekali. Jadi tidak perlu dipermasalahkan, tapi harus pintar-pintar memilih pergaulan juga. Iya, betul. Dan yang paling penting tuh komunikasi. Oke, yang paling penting Iya, komunikasi. kalau kita kan juga nggak tahu ya Kak, kalau semisal temennya itu ternyata nggak nyaman sama perilaku penyimpangan kita yang ternyata itu alter ego dari diri orang tersebut gitu. Oke, baik Berarti itu sekali. nggak mempengaruhi dari identitas dari kita sendiri Kak? Apa itu berpengaruh atau tidak? Ini kan di sini kan ada cara agar remaja tidak kehilangan identitas aslinya. Gitu. Kalau itu sebenarnya berpengaruh ya Kak, karena kalau semisal kita terdapat di pergaulan yang mungkin suasananya kita kayak beda nih gitu. Contohnya gimana tuh Kak? Contohnya? Contohnya kalau semisal pergaulannya itu yang ekstrovert, yang tadinya kita introvert, jadi kan akan lama-kelamaan akan ke bawah kan Kak. Nah itu identitasnya mungkin bisa berkurang gitu ya. Dan untuk kehilangan identitas itu sebenarnya bisa dipicu dengan bagaimana cara kita menempatkan diri gitu. Jadi jangan terlalu ngikutin standar orang itu, tapi kita harus tetap jadi diri sendiri agar tidak kehilangan identitas gitu. Jadi kita tetap dikenal dengan semisal kayak, oh ini Rahma, orangnya ramah gitu loh Kak. Jadi gitu. Oke, bagus sekali Bagus jawabannya. sekali, teman-teman. Jadi kita pilih pergaulannya emang dia tuh menerima kita apa adanya, kita juga di situ nyaman. Seperti yang tadi disampaikan Kak Rama, bahwasanya aku Rahma berarti aku Rahma. Aku Gumilang, aku Gum. Mungkin seperti itu jangan dipikirkan lagi teman-teman. Pikirkan aja yang tadi yang positif aja diambil dari Kak Rahma aja. Tadi aku ngomong nggak usah dipikir. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Alvin. Oke, Kak Alvin, menurutmu apa tanda-tanda bahwa alter ego sudah mulai menguasai kehidupan seseorang secara berlebihan? Dan bagaimana cara agar remaja tidak mendapatkan dampak negatif dari alter ego mereka? Gitu. Silahkan Kak Alvin. Baik. Untuk tadi yang pertama, bagaimana kita menyikapi agar tidak terlalu over dalam alter ego tersebut. Jadi kita harus punya tempat untuk bercerita ke kepribadian kita, dan kita lihat orang tersebut mau menerima kita dengan alter ego tersebut atau tidak. Kalau untuk menanganinya, kita harus lebih banyak komunikasikan lagi kepada orang tua lebih baik. Jadi kita tahu bagaimana cara kita menyikapinya dan mengatasinya. Cukup ya. Oke. Untuk tadi agar tidak mendapatkan dampak negatif dari alter egonya itu apa Kak? Kalau tidak mendapat
dampak negatif dari alter ego tersebut, kita lebih banyakkan jujur, Kak. Jadi alter ego kan terbuka karena kita dalam situasi tertentu. Jadi kita harus lebih banyak jujur. Nah, dari jujur tersebut banyak orang yang akan menerima kita apa adanya, dan disitulah kita akan dapat terhindar dari dampak negatif tersebut. Tuh. Begitu tadi jawabannya dari Kak Alvin. Cukup menjawab. Ada tambahan Kak Alvin? Cukup dari saya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak sih Kak Gum? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya buat Kak Rahma. Oke. Menurut Kak Rahma, alter ego perlu selalu ditunjukkan atau justru cukup disadari dalam diri? Bagaimana cara Kak Rahma memberi pemahaman kepada remaja tentang batasan sehat dalam mengekspresikan alter ego? Silahkan dijawab. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara kita bisa diulangi yang pertama aja. Yang pertama aja, kan tadi kan alter ego, apakah alter ego perlu selalu ditunjukkan atau justru cukup disadari? Oke. Dan bagaimana cara Kak Rahma memberikan pemahaman atau akan memberikan informasi kepada remaja tentang batas sehat dalam mengekspresikan alter ego? Oke. Nah, perlu nggak sih teman-teman untuk kita sadari diri sendiri dan kita tunjukkan alter ego kita kepada orang lain? Menurut saya, alter ego yang dapat kita tunjukkan ke orang lain itu menurut saya yang positif-positif aja. Karena kalau semisal kita mempunyai alter ego, contohnya pemarah, kita mengekspresikan itu ke teman kita, yang pastinya teman kita nggak akan nyaman, teman-teman. Gitu. Nah, untuk alter ego yang sehat itu kita bisa mengekspresikannya itu ke life skill, teman-teman. Life skill itu juga penting banget, kayak misal contohnya itu juga karena pekerjaan ya Kak ya. Contoh kayak alter ego pekerjaan itu kita jadi MC contohnya. Itu kan kalau misal kita introvert tapi kita mau nggak mau kita harus ekstrovert gitu, biar orang-orang tuh juga masuk gitu pembawaannya gitu. Nah, kalau untuk alter ego yang sehat sendiri itu caranya seperti life skill tadi yang saya bilang itu, kita mungkin bisa ekspresikan dengan teater teman-teman, ataupun menari gitu, membaca puisi, itu kan juga gimana cara kita mengekspresikan diri kita gitu. Nah, kita bisa salurkan alter ego kita itu agar menjadi alter ego yang sehat, baik, dan pastinya diterima oleh orang, seperti itu. Oke, keren sekali. jawabannya. Bener banget yang disampaikan dari Kak Rahma. Tadi aku sedikit kayak, wah, aku berpikiran dari jawaban Kak Rahma, muncul pertanyaan dari aku nih Kak. Berarti orang yang sering main teater, yang sering punya peran, itu berarti punya alter ego banyak. Gitu. Kadang kan ada gimana kalau kita sedih, kita seneng gitu kan, itu cara kita mengekspresikan diri bener gitu. Oke, jadi yang tadi dikatakan Kak Rahma ini, kan tadi kan katanya alter ego ada yang pemarah gitu, dan itu bisa diekspresikan dengan menjadi aktor di teater gitu. seni Seperti kan, peran. iya seperti kan pemarah mungkin jadi antagonis gitu. Tadi alter egonya nangis, mungkin dia cocok jadi yang tersakiti. Gitu. Bener banget ya, itu bener-bener kayak, wah ternyata bisa ya kita menyalurkan alter ego kita lewat life skill, lewat teater ataupun lewat puisi dan nyanyian. Itu aku baru tahu tuh Kak. Itu insight baru buat kita dan teman-teman semua yang nonton, bahwasanya gak perlu khawatir ketika punya alter ego yang itu negatif ataupun itu menjadi sisi lain dari kalian. Kalian bisa ekspresikan lewat yang tadi, teater, musik, puisi, itu salah satu buat apa ya? Buat mengekspresikan diri kita, seperti itu. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Kak Rahma. Itu suatu jawaban dan solusi yang bagus sekali teman-teman. Jadi buat teman-teman yang aku gimana sih cara mengekspresikan alter ego, kayak aku juga pengen jadi orang biasa gitu, tapi aku punya sisi pengen kayak gini gitu. Mungkin bisa join teater atau bisa join kesenian lainnya untuk mengekspresikan alter ego yang ada dalam jiwanya. Oke, keren sekali. Keren sekali. Oke, Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nggak sih Kak? Lanjut. Oke, buat Kak Alvin nih, pertanyaan yang terakhir. Oke, jika ada remaja yang merasa bingung antara identitas asli
dan alter egonya. Langkah praktis apa yang bisa dilakukan agar ia tetap merasa utuh dan tidak kehilangan arah? Gitu. Oke, baik. Dari pertanyaan tersebut, menurut saya, bagaimana cara kita menanggapi alter ego agar tidak kehilangan identitas diri kita sendiri. Nah, di situ kita harus memahami dulu, mengenal diri kita sendiri. Sebenarnya aku kayak gimana sih? Itu kita kenali. Mungkin aku lebih ke pemarah, mungkin lagi pemalu. Itu kita kenali terlebih dahulu. Jika kita tidak mengenali diri sendiri, kita akan terbawa oleh alter ego tersebut. Mungkin kebalikan dari mungkin pemalu, kita jadi pemarah, itu akan terbawa alter ego tersebut. Jadi kesimpulannya kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Tuh, Kak. Oke, jadi agar tetap merasa utuh dan tidak hilang arah itu gimana, Kak? Contohnya gitu mungkin. Mungkin kita mengekspresikan dengan hobi-hobi kita ya, Kak. Mungkin wah aku lebih suka keluar nih daripada di rumah aja. Mungkin kita bisa healing-healing sama teman-teman, mungkin kemana, ke gunung atau ke pantai gitu, Kak. Jadi kita lebih wah gitu. Oke, begitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi contohnya dengan mengekspresikan diri. Seperti mungkin tadi kepribadian aslinya suka berpetualang berarti. Berpetualang jadi bisa Satu lagi apa nih? ilmu baru ya. Kalau naik gunung itu biasanya kita jadi tahu Kak gimana sifat teman asli kita gitu. Apakah egois atau gimana gitu. Oh begitu, jadi sisi aslinya gitu, seperti tadi cara untuk mengenali diri sendiri mungkin bisa naik gunung gitu biar ketahuan sifat aslinya kayak gimana. Oke, sebuah insight baru buat kita ya nggak sih Kak Baru Gung? kalau emang pengen kenal lebih dekat, naik gunung. Oke, Bersama kapan-kapan saya. deh. Bersama Kak Rahma. Aduh, kita Oke, open trip nih. open Teman-teman. trip. Setelah ini kita langsung open trip. Oke, itu bisa lanjut ke acara yang lain, program acara kita Lensa Pendaki. Ini tuh bisa dibahas lebih detail ya Kak, di lensa pendaki. Oke, suatu solusi yang bagus nih dari Kak Alvin, dari Kak Rahma. Mungkin teman-teman yang memiliki problem solving jadi ya Kak, untuk memecahkan masalah tentang alter ego ini. Bisa mungkin dengan mengekspresikan diri dengan berpetualang tadi, seperti jiwanya, dicari kejati dirinya, gitu seperti Kak Rahma tadi. Jika ada alter ego yang negatif, bisa diekspresikan untuk yang lebih bermanfaat. Gitu. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, Oke, wah. setelah kita tadi mengulik banyak tentang pertanyaan alter ego, sisi lain dari diri kita melanjut ke segmen segmen games. selanjutnya. Oke, kita bakal ada game seru, yaitu gamenya namanya Mosi Challenge. Oke, minta tolong. Oke, ini Oke, dia. jadi gamenya pada Mosi Challenge ini, teman-teman nanti aku sama Kak Dia bakalan bacain Mosi, setuju atau tidak setuju. Nanti dari teman-teman akan mengangkat apa ini? Diangkat dulu, coba diangkat dulu. Raket pedal. Pedal setuju ataupun tidak? Tidak setuju. Setuju. Oke. Seperti itu dalam hitungan ketiga. Oke. Nanti Dan kita akan menyampaikan mosinya, terus habis itu kita akan menghitung 1 sampai 3. Dan apa juga Kak? dan juga misal mau menanggapi boleh ataupun tidak menanggapi juga boleh. Oke. Oke, sudah Oke, ready? siap? Sudah ready? Oke, ini hanya seru-seruan. Kalian bisa berpendapat dengan games ini gitu. Oke, langsung saja ke mosi yang pertama. Oke, silakan Kak Gumilang. Oke, setuju atau tidak? Jika terlalu sering mengandalkan alter ego, remaja akan kesulitan menghadapi realitas yang tidak sesuai dengan versi ideal dirinya. 1, 2, 3. Oke, setuju. Oke, wow, Dua-duanya mereka setuju. kompak sekali nih. Kompak sekali Udah sama-sama. bajunya kompak warna biru-biru, sekarang kompak setuju semua. Iya, pasti gak disuruh panitia ya. Oke, ada yang ingin berpendapat atau cukup? Kalau saya cukup. Oke. Oke, dari Kak Rama. Yang pertama itu bagaimana cara kita dari apa Kak? Maaf Cara lupa. kita menghadapi. Menghadapi. Realitas yang tidak sesuai Oke, dengan versi oke. ideal.
kalau semisal dari diri kita sendiri itu sering memunculkan alter ego, itu kalau kita tiba-tiba nih, kita memunculkan aku orangnya ramah gitu, tapi kalau dilihat dari orang lain itu biasanya jutek, kok tiba-tiba ramah ya, kenapa sih, pasti ada maunya ya gitu, pasti dipandang orang lain itu kayak apa gitu loh Kak. Jadi kalau semisal kita terus konsisten menumbuhkan alter ego kita yang positif, itu orang-orang pasti akan menerimanya gitu. Jadi lupa dulu Kak, tadi pertanyaannya. Pertanyaannya, menjadi versi ideal dalam dirinya, tidak sesuai realitasnya, tidak sesuai. Jadi kalau semisal tiba-tiba ada orang yang ngejudge itu, kita tuh pasti kayak nggak akan terima gitu loh Kak, nggak akan terima kok aku gini ya, padahal aku kan udah menunjukkan nih sisi baik aku gitu. Jadi yang paling utama tuh harus konsisten, dan kita harus pilih pergaulan yang dimana kita bisa diterima dengan orang lain, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Rama atas insight barunya terkait mosi satu ini. Oke, kita lanjut ke mosi selanjutnya, teman-teman, akan dibacakan oleh Kak Dia. Oke, mosi selanjutnya. Setuju atau tidak setuju, alter ego hanyalah pelarian yang membuat remaja enggan menghadapi kenyataan, justru memperlemah karakter asli. Gitu. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Wow, tidak setuju. Mereka sama-sama tidak setuju nih. Waduh, tadi sama-sama setuju, sekarang sama-sama tidak setuju. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau cukup? Alvin dulu. Oh, aduh. Terserah, terserah. Jangan boleh berantem. berpendapat ataupun enggak. Oke, Kak, cukup semuanya? Cukup aja? Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Oke, cukup. Oke, sebelum kita closing nih Kak, kita mau ada gak sih kayak jargon-jargon di apresiasi duta genre? Ada dong. Ada dong, oke. Wow. Gimana nih Oke, jargon-jargonnya? aku ngajak teman-teman ya Boleh yang di ditaruh rumah dulu. bisa salam genre dulu ya. Boleh. Salam genre gimana tuh? Kita diajarin dulu nih. Oke, kalau aku bilang salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria, genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana gitu. Oke. Kita ulang dulu nih. Oke, Yang oke. pimpin siapa yang pimpin? Aku boleh. Oke, Kak Rahma Oke, silakan. boleh. Silakan, semangat sekali nih kalau salam genre. Betul banget. Ini Kak Rahma juga sepertinya semangat banget Udah nih. semangat dan ceria banget. Produktif. Wow. Oke, silakan Kak Rahma. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke, udah, teman-teman. teman-teman. Seru sekali. Seru Ada sekali. jargonnya juga. Mungkin Kak Rahma atau Kak Alvin nih, ada nggak sih kata-kata motivasi atau kesan dan kesan buat teman-teman penonton yang ada di rumah gitu, yang setia menonton kita dari tadi? Untuk dari saya mungkin ingat jaga mental juga ya. Kita harus lebih jaga diri aja. Mungkin kesehatan kita lebih penting daripada yang lain. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. begitu. Kesehatan lebih penting daripada yang lain. Wow. Oke, lanjut dari Kak Rahma nih, mungkin boleh. Betul banget, aku setuju banget sama Alvin karena alter ego itu ternyata bisa berpengaruh juga Kak dengan lingkungan sosial. Karena orang-orang yang alter egonya tidak diterima di lingkungan sekitar itu mungkin bisa merasa cemas, stres, atau bahkan mungkin bisa depresi. Nah, karena itu pentingnya itu menjaga kesehatan mental. Karena mungkin kan kebanyakan orang itu kesehatan mental remaja itu tidak penting ya, padahal sama pentingnya dengan kesehatan fisik seperti itu. Jadi kita harus berani mengekspresikan diri ke dalam seni seperti itu, karena seni itu ibarat banyak ekspresi seperti itu. Oke, Jadi, keren sekali. Keren sekali. Terima kasih buat Kak Rahma dan juga Kak Hafiz. Buat Kak Alvin. Kak Alvin, kok Kak Hafiz sih? Benar. Oke, terima kasih sudah mampir ke studio ini berbincang-bincang asik bareng kita. Juga teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe official WPI TV. Dan kalian juga bisa kunjungi website kita di wpitv.ibima.ac.id. Dan jangan lupa follow Instagram kita official WPI TV dan Instagram
Instagram dari Forum Genre Kota Pekalongan yaitu @forgen_Pekalongan. Dan teman-teman semua saksikan terus perjalanan dari finalis hingga finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan tahun 2025 menuju ke Grand Final. Oke, begitu teman-teman. So, sampai berjumpa lagi di lain waktu jika ada kesempatan. Seperti pantunnya nih, saya mau pantun nih. Oke, boleh. Bila ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Tetap saksikan Bincang Asik. Skuy! Bye-bye. Bye-bye.